Oke, mari kita bedah ini yuk. Anda mungkin pernah ngerasa ya, pesan penting yang Anda sampaikan kok kayaknya hilang aja, atau ada hal-hal di sekitar Anda yang tadinya kelihatan jelas, sekarang jadi kayak nggak ada. Hari ini kita mau ngupas satu hukum spesifik dari buku Stephen Bartlett, The Diary of a CEO, hukum ke-11, hindari wallpaper dengan segala cara. Sumber kita ya kutipan langsung dari bukunya. Misinya bukan cuma tahu artinya aja, tapi beneran paham. Kenapa sih jadi biasa aja, monoton, atau gampang ditebak? Itu bisa bahaya buat ide, pesan, bahkan citra Anda. Kita akan bongkar kenapa perhatian manusia itu selektif banget. Iya, tepat sekali. Sumber ini memang menyoroti cara kerja otak kita, gitu. Ada dua konsep kunci di sini, dari psikologi, yaitu habituasi dan satiasi semantik. Intinya gini, otak kita itu kayak penjaga gerbang yang efisien. Dia belajar buat mengabaikan hal-hal yang konstan, yang nggak berubah, biar bisa fokus ke hal baru atau yang dianggap lebih penting. Nah, inilah kenapa sesuatu yang tadinya menarik, lama-lama bisa jadi wallpaper yang nggak kelihatan. Dan memahami mekanisme ini penting banget. Apalagi kalau kita ngomongin konteks kepemimpinan atau komunikasi brand yang dibahas Bartlett. Menarik. Jadi habituasi ini kayak filter otomatis gitu ya? Contohnya kayak kalau kita baru pindah rumah dekat rel kereta gitu, awalnya kaget terus. Tapi lama-lama suara kereta lewat, ya biasa aja. Persis. Iya, otak Anda beradaptasi. Sumbernya ngasih contoh yang lebih sederhana tapi efektif sih. Kayak seekor kucing, dia bisa tidur pulas di tengah suara keras yang diulang-ulang. Tapi begitu ada sedikit aja perubahan nada suara, dia langsung bangun. Otak kita itu memang dirancang buat mendeteksi perubahan, bukan kesamaan. Sumber ini juga nyebut contoh yang lebih ekstrim ya, kayak penyintas Holocaust Elie Wiesel atau gambaran Pavel Fischel soal Ghetto Theresienstadt. Ini nunjukin kapasitas manusia untuk terbiasa, bahkan sama kondisi paling mengerikan. Mungkin sebagai mekanisme bertahan hidup. Intinya sih stimulus yang konstan, yang gitu-gitu aja, bakal diabaikan. Oke. Itu kan kalau soal rangsangan kayak suara atau pemandangan ya. Terus kalau kata-kata, apa kata-kata juga bisa gitu, kehilangan kekuatannya, terus jadi wallpaper kalau dipakai terus-terusan? Wah, tentu bisa. Dan itulah yang disebut satiasi semantik. Sumber ini ngasih contoh bagus pakai kata revolusioner. Dulu kan kata ini punya makna kuat banget ya, menandakan perubahan besar, sesuatu gitu. Tapi coba diperhatikan sekarang. Kata itu dipakai buat macam-macam banget. Mulai dari politik, iklan kursi kantor, coklat, sampai deterjen pun pakai kata revolusioner. Nah, karena diobral gitu, maknanya jadi pudar, jadi kosong, udah nggak ada sengatnya lagi. Pesan yang diulang-ulang terus tanpa variasi atau konteks yang kuat, ya nasibnya bakal sama. Nah, ini dia nih. Disinilah hukum ke-11 jadi berasa kena banget. Kalau pesan Anda, gaya komunikasi Anda, cara Anda presentasi, atau bahkan produk Anda jadi terlalu umum, gampang ditebak, repetitif tanpa inovasi, ya Anda secara efektif mengubah diri Anda atau pesan Anda jadi wallpaper. Orang udah nggak melihat atau mendengar Anda lagi. Dan konsekuensi terburuknya, seperti yang ditekankan Bartlett di buku ini, adalah ketidakpedulian. Ini bukan sekedar nggak disukai ya, tapi dianggap nggak relevan sama sekali. Sumbernya bilang lebih baik dibenci atau dicintai daripada diabaikan. Kenapa coba? Karena ketidakpedulian itu tiket satu arah menuju habituasi total. Pesan Anda, brand Anda, gaya kepemimpinan Anda jadi nggak kelihatan. Nah, ini beda sama hukum lain kayak hukum 10 soal absurditas tak berguna yang justru nyari perhatian lewat keanehan atau hukum 12 yang harus membuat orang kesal itu yang mancing reaksi kuat. Ketidakpedulian berarti Anda gagal memicu apapun. Buat seorang CEO atau brand, ini fatal banget karena artinya ya nggak relevan lagi di pasar yang udah rame ini. Memahami habituasi dan satiasi semantik ini punya dampak praktis yang besar. Coba pikirin deh, gimana cara Anda rapat, gimana cara Anda kirim email, bangun hubungan. Ada nggak sih pola monoton yang tanpa sadar bikin pesan Anda jadi wallpaper buat orang lain? Intinya gini, kunci untuk bisa menonjol, didengar, dan diingat, itu ya dengan secara sadar menghindari jebakan monoton dan prediktabilitas. Otak manusia itu secara alami memang dirancang buat mengabaikan hal yang konstan. Habituasi dan satiasi semantik itu musuh alaminya komunikasi efektif dan dampak kepemimpinan. Jadi variasi, kejutan yang relevan, sama penyampaian yang segar itu senjata Anda buat melawannya.
Oke, sebagai penutup nih, mari kita renungkan sebentar. Coba Anda identifikasi satu area dalam hidup Anda, mungkin cara Anda mulai obrolan, presentasi kerja yang itu-itu aja, postingan media sosial Anda, atau bahkan rutinitas harian Anda sendiri. Di mana ada sesuatu yang mungkin udah kerasa kayak wallpaper. Sesuatu yang dulunya mungkin bermakna tapi sekarang cuma jadi latar belakang aja karena terlalu familiar. Pertanyaan pentingnya, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan, mungkin besok, untuk sedikit mengguncang pola itu dan membuatnya terlihat kembali